Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are all healthy and happy. In this video, I would like to give some explanation about the introduction of conditional sentence. So our topic for this time, chapter 2, bab 2. Bab 2 materinya adalah type 1 conditional sentence atau tipe 1 dari conditional sentence. Tapi menurut saya sangat penting bagi kalian untuk mengenal sebelumnya apa itu conditional sentence, kemudian sebenarnya kok disebut type 2, apakah ada type yang lain seperti itu, apakah ada disebut type 1, disebut tipe 1, apakah berarti itu ada tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5 dan seterusnya. Nah, itu yang akan saya sampaikan pada video kita kali ini. Okay, so introduction to conditional sentence. First, I would like to explain a bit or introduce you about conditional sentence. What is actually a conditional sentence? The word conditional, kalau kalian artikan, biasanya kalian mendengar kata condition gitu, kalian mengartikan sebagai kondisi gitu ya. But conditional itself dalam relationnya atau hubungannya dengan conditional sentence, conditional di sini diartikan sebagai bersyarat. Jadi, conditional sentence bisa diterjemahkan atau can be translated as kalimat bersyarat atau kalimat yang ada syaratnya gitu, atau bahasa populernya dia dikenal sebagai kalimat pengandaian. Jadi conditional sentence itu disebut sebagai kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. Nah, dalam sebuah kalimat conditional sentence dan sebuah kalimat conditional atau conditional sentence, there are two parts. Ada dua bagian dalam sebuah kalimat itu. Bagian pertama, di situ yang saya tandai dengan warna hijau, disebut sebagai subordinate clause. Subordinate clause atau yang disebut dengan if clause. Kenapa dia disebut sebagai subordinate? Subordinate itu kan di bawah gitu ya. Jadi bukan yang istilahnya bukan yang utama gitu. Jadi subordinate adalah kalimat bukan kalimat utama. Dia juga sering disebut juga dengan if clause. Mengapa? Karena pada bagian subordinate clause ini dia biasanya akan diawali dengan if yang biasa kita terjemahkan sebagai seandainya atau jika. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa disebut kalimat pengandaian, karena adanya kata if dalam conditional sentence ini. Seandainya, if kan seandainya atau jika, seperti itu ya. Nah, kalimat clause subordinate clause ini atau if clause ini di dalam kalimat conditional sentence dia berfungsi sebagai condition. Dia berfungsi sebagai condition atau syarat dalam kalimat tersebut. Sedangkan bagian yang kedua yang dicetak warna merah, dia adalah main clause. Main itu artinya utama. Jadi main clause adalah klausa yang utama, klausa utama. Nah, kenapa dia disebut sebagai main clause atau klausa utama? Kan kita belajar conditional sentence ya Bu. Harusnya kan if clause-nya atau conditional sentence-nya itu kan harusnya yang utama. Bukan. Kenapa dia disebut sebagai utama sedangkan sedangkan if clause itu bukan yang utama? Karena perbedaannya seperti ini. Cara membedakannya seperti ini. Disebut sebagai klausa utama adalah ketika dia bisa berdiri sendiri. Jadi kalimat itu atau klausa itu bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Sedangkan kalau subordinate clause, dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia diputus dari main clause-nya, dia tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Itu mengapa dia disebut sebagai subordinate clause. Kalau masih bingung, let's jump to the example below. Silahkan lihat contoh di bawahnya. So I have two sentences there. First sentence is, if factories dump so many chemical waste into the river, many fish will die. Silakan dilihat pada bagian yang saya cetak hijau itu ya.
if factories dump so many chemical waste into the river. Kalau kita terjemahkan menjadi jika pabrik-pabrik membuang banyak sampah kimia ke sungai. Jika pabrik-pabrik membuang banyak sampah kimia ke sungai. Kemudian koma, dipisah dengan koma, kemudian masuk ke main clause-nya. Many fish will die. Banyak ikan akan mati. Nah, pertama kita akan menganalisis dari mengapa itu disebut subordinate dan main clause. Kalau saya bilang atau saya menyusun sebuah kalimat berbunyi, jika pabrik-pabrik membuang banyak sampah kimia ke sungai. Apakah itu merupakan kalimat yang benar atau sudah tepat? Jika pabrik-pabrik membuang banyak sampah kimia ke sungai. Menurut saya, dan memang itu bukan sebuah kalimat yang lengkap seperti itu. Kalian mesti masih mikir kan, jika pabrik-pabrik membuang sampah kimia ke sungai, terus kenapa? Kan seperti itu. Kalimat itu belum selesai. Tetapi ketika saya membuat sebuah kalimat seperti ini, many fish will die. Banyak ikan akan mati. Walaupun mungkin kita tidak tahu kenapa ya banyak ikan akan mati, tetapi kalimat banyak ikan akan mati itu sudah sudah bisa memenuhi prasyarat disebut sebagai sebuah kalimat. Banyak ikan akan mati, titik. Itu sudah bisa memenuhi sebuah syarat untuk sebuah kalimat yang benar, berterima. Itulah mengapa many fish will die itu adalah sebuah main clause atau klausa utama. Sedangkan klausa yang tidak bisa berdiri sendiri itu disebut subordinate clause atau kita sebut if clause karena biasanya dia diawali dengan if. Kemudian untuk susunannya, apakah selalu subordinate clause itu yang di depan, Bu? Atau apakah selalu main clause itu yang di depan? Tidak. Jadi subordinate clause bisa di depan, bisa di belakang. Main clause bisa di depan, bisa di belakang. Hanya perbedaannya, ketika kita menaruh subordinate clause itu di depan, maka kita harus memisahkannya dengan koma, seperti pada kalimat yang di atas itu. If factories dump so many chemical waste into the river, many fish will die. Jika pabrik-pabrik membuang banyak sampah kimia ke sungai, banyak ikan akan mati, seperti itu. Tetapi ketika kita menaruh main clause-nya di depan, maka kita tidak perlu menggunakan koma untuk memisahkan antara main clause dengan subordinate clause. Langsung aja ngejejer gitu ya. Many fish will die if factories dump so many chemical waste to the river. Banyak ikan akan mati jika pabrik-pabrik membuang banyak sampah kimia ke dalam sungai, seperti itu. Jadi kalian boleh, untuk posisinya kalian boleh menaruh subordinate clause di depan atau di belakang, main clause di depan atau di belakang. Hanya syaratnya kalau if clause di depan maka dipisah dengan koma antara if clause dengan main clause. Sedangkan kalau main clause-nya berada di depan, maka tidak perlu digunakan koma untuk memisahkan antara main clause dengan subordinate clause-nya atau if clause-nya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh yang kedua. If we want to help our planet, we will have to change our habits. Jika kita mau membantu planet kita, kita harus mengubah kebiasaan kita. Sedangkan kalau main clause-nya di depan, we will have to change our habits if we want to help our planet, seperti itu. Nah, inilah mengapa di atas itu ya, penjelasan kita kembali lagi ke atas, if clause itu digunakan sebagai condition atau syarat yang harus dipenuhi supaya main clause itu bisa terjadi. Jadi main clause berfungsi sebagai result clause atau klausa hasilnya. Jadi syaratnya pada if clause, hasilnya pada main clause. Contoh pada kalimat yang pertama tadi, syaratnya adalah beberapa pabrik membuang banyak sampah kimia ke sungai. Itu syaratnya. Jika pabrik-pabrik membuang banyak sampah kimia ke sungai, maka banyak ikan akan mati, kan gitu. Jadi many fish will die adalah result atau hasil dari pabrik-pabrik yang membuang
sampah kimia ke sungai. Jadi subordinate clause atau if clause itu menyediakan syarat atau condition, sedangkan main clause menyediakan result clause atau klausa hasilnya. Nah, itu yang secara umum ini yang disebut sebagai conditional sentence. Dia adalah kalimat bersyarat, di dalamnya itu ada dua bagian, yaitu bagian if clause dan bagian main clause. Bagian if clause itu sebagai condition atau syarat, dan bagian main clause itu sebagai result clause atau klausa hasilnya. Nah, oke, sekarang kita akan mulai lebih mempelajari tentang tipe-tipenya. Nah, in general, there are 3 types of conditional sentence. Oh, ternyata cuma ada 3 ya, tipe dari conditional sentence, which is type 1, type 2, and type 3. Nah, sebagai perkenalan saja ya. Jadi, yang pertama akan kita bahas adalah type 1 dulu. Type 1 conditional. Type 1 conditional is a possible situation which could happen. Jadi begini, pada umumnya kalau kita menggunakan type 1 itu adalah untuk menjelaskan tentang situasi yang masih mungkin terjadi begitu. Jadi kenapa kita membagi conditional sentence itu type 1, type 2, type 3? Apa kriteria pembagiannya? Kriteria pembagiannya adalah ditentukan dari seberapa mungkin peristiwa dalam kalimat itu bisa terjadi gitu. Jadi pembagiannya adalah pada seberapa mungkin kejadian atau hal yang disebutkan dalam kalimat tersebut itu bisa terjadi. Secara umum, type 1 itu berarti masih mungkin terjadi atau masih bisa terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan type 2 itu berlawanan dengan kenyataan yang ada pada saat ini. Jadi kemungkinannya sangat kecil, hampir 0. Tapi dengan adanya keajaiban mungkin masih bisa terjadi. Itu type 2. Jadi karena dia berlawanan dengan keadaan sekarang. Tetapi kalau type 3, tipe 3, itu kita membicarakan tentang sesuatu yang sudah mustahil terjadi atau it's impossible to happen. Jadi begitu urutannya, mengapa kita membagi type 1, type 2, type 3. Nah, sekarang kita lihat dulu ke type 1. Jadi kalau untuk type 1 itu masih berbicara tentang possible situation which could happen. Jadi tentang situasi yang masih mungkin terjadi. Untuk formulanya adalah if plus simple present tense. Masih ingat ya, simple present tense menggunakan verb 1 atau verb 1. Kemudian untuk main clause-nya digunakan subject, will, plus verb base. Sepertinya kelas 10 kita sudah pernah belajar verb base. Verb base adalah kata kerja dalam bentuknya yang paling dasar, yang tidak ada tambahan, tidak ada imbuhan, seperti itu. Misalnya kata go. Variasi kata go kan ada go, goes, gone, went, going, seperti itu ya. Nah, verb base dari go adalah ya go itu sendiri, tidak boleh ditambahi s, tidak boleh ditambahi ing, tidak boleh berganti jadi when, dan seterusnya. Jadi untuk formulanya, untuk type 1 conditional adalah if plus simple present tense atau verb 1. Kemudian untuk main clause-nya menggunakan subject plus will plus verb base. Contohnya pada situasi di bawah itu. Gea berkata, "What do you plan to do with the money if you win the first prize in poem writing competition?" Apa yang akan rencananya kamu mau ngapain dengan uang hasil menang, kalau nanti kamu menang kan gitu ya. Kemudian Gendis menjawab, if I win the first prize, silakan dilihat, if plus simple present tense, I plus win itu verb 1 ya. The first prize, I will buy a new laptop. Subject, I will plus verb base. Verb base-nya di sini adalah buy. If I win the first prize, I will buy a new laptop. In this situation, there is a possibility that Gendis will win the first prize in the competition. Jadi pada situasi kalimat if I win the first prize, I will buy a new laptop. This means that di sini Gendis itu masih mungkin menang. Jadi mungkin dia belum bertanding di situ. Dia baru mungkin mempersiapkan untuk pertandingan itu. Jadi pertandingannya belum terjadi. Jadi ketika dia bilang jika saya menang, maka kan
belum tahu ya, karena masih di masa yang akan datang untuk lombanya gitu. Masih mungkin terjadi bahwa dia menang. Ini adalah konsep dari type 1 conditional. Nah, sedangkan type 2 conditional, kita akan menggunakan dialog antara Gea dan Gendis lagi untuk supaya kalian lebih memahami konsepnya. Gea, congratulations Gendis, winning the second place is still great. Oh, ternyata Gendis menang juara kedua. Kemudian Gendis berkata, thank you Gea, yes I'm very happy being the second winner. Gea, of course you said that if you won the first prize, you would buy a new laptop. Since you've got the second prize, will you still buy it? Gendis berkata, I'm afraid not. The prize money wouldn't be enough to buy it. Begitu. Jadi, kan kemarin sebelum pertandingan, itu Gendis berkata, jika saya menang juara satu, saya akan beli laptop baru. Kenapa? Karena memang uang hadiah dari juara satu itu besar, jadi saya bisa beli laptop. Tapi ternyata setelah pertandingan, Gendis itu menang juara kedua, bukan juara ke satu. Nah, Gea berkata, if you won the first prize, you would buy a new laptop. Nah, di sini kata win sudah berubah menjadi won. Kemudian biasanya yang tadi type 1 itu pakai will plus verb base menjadi would plus verb base. Nah, kalimat ini perubahan dari win ke won, will ke would ini menandakan perubahan dari kemungkinan terjadinya hal yang disebutkan dalam kalimat ini. Karena di situ juaranya sudah diumumkan, kan kalimat if you won the first prize, jika kamu menang juara pertama, itu sudah bertentangan dengan keadaan faktanya di lapangan karena Gendis menang juara kedua, seperti itu. Begitu. Jadi type 2 conditional menyatakan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan sekarang atau keadaan ketika kalimat tersebut diucapkan. In this situation, Gea reminds Gendis about her plan or imagination in the past. The possibility is unlikely to happen. Kemungkinannya hampir tidak mungkin terjadi, kecuali bisa terjadi ketika apa? Tiba-tiba jurinya berkata, Mbak Gendis, maaf, ternyata kamu juara satu, karena ternyata kami salah hitung, misalnya seperti itu. Masih mungkin kan? Masih. Kenapa? Karena masih dalam situasi saat itu ketika lombanya diumumkan. Tapi kemungkinannya amat sangat kecil sekali, seperti itu. Hampir ya butuh keajaiban supaya terjadi seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, masih ada sedikit gitu. Mungkin 0,00 berapa masih ada kemungkinan terjadi. Nah, untuk menggambarkan tipe 2 ini, formulanya adalah if plus simple past tense atau verb bentuk kedua. Kemudian untuk main clause-nya kita menggunakan subject plus would plus verb base gitu. Jadi tadi verb 1 jadi verb 2 dan will berubah menjadi would. Itu untuk tipe kedua. Nah, yang terakhir adalah tipe ketiga. Nah, sekarang kita lihat lagi percakapan antara Gea dengan Gendis ya. Gendis berkata, Mom, I still need some more money to buy a laptop that I need. Mom berkata, I know, if you had won the first prize, you wouldn't have needed to do so, right? That's okay, dear. Nah, in this situation, Mom talks about an impossibility since Gendis didn't win the first prize. Nah, kalau ini situasinya adalah Gendis sudah pulang ke rumah, jadi sudah meninggalkan tempat perlombaan. Kemudian dia pulang ke rumah, dia bilang sama ibunya, Bu, saya masih butuh uang ini untuk beli laptop. Uang saya ternyata ditambah hasil kejuaraan juara kedua tidak cukup. Ibunya berkata, I know, if you had won. Kalau saja kemarin kamu itu menang juara pertama, kamu tidak perlu cari-cari uang lagi kan ya, begitu. Kasarnya begitu ya. But, apa yang dibilang ibu ini kan kemungkinan terjadinya berapa? Ya sudah 0, sudah impossible, sudah tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena
kejadian ini, percakapan antara Gendis dan Mom ini terjadi setelah kejadian itu lewat gitu. Jadi tipe 3 ini sebenarnya kalau mau kita terjemahkan itu penggunaannya untuk penyesalan seperti itu ya. Untuk penyesalan atau menyesalkan sesuatu yang semestinya atau yang diinginkan oleh pembicara itu terjadi tetapi tidak terjadi. So something that's impossible to happen. Karena ini sudah lewat, kejuaraannya sudah lewat. Jadi ini sifatnya hanya menyesali keadaan saja. Nah, untuk formula type 3 conditional, kita menggunakan tadi kan type 1 simple present, kemudian type 2 simple past. Type 3 kita menggunakan if plus past perfect tense. Past perfect tense. Ciri-ciri dari past perfect tense adalah penggunaan had plus verb 3. Jadi yang digunakan adalah had plus verb 3. Seperti dalam contoh, if you had plus verb 3, you wouldn't have needed. Nah, ini untuk main clause-nya adalah subject plus would have verb 3. Would have verb 3. Jadi would have needed to do so. Nah, ini adalah formula untuk type 3 conditional. Yang disampaikan adalah tentang sesuatu yang sudah impossible to happen. Mengapa impossible? Karena hal yang diharapkan itu sudah lewat gitu, sudah lewat. Nah, ini adalah secara umum tentang types of conditional sentence. Jadi saya ulangi ya, ada 3 tipe, type 1, type 2, type 3. Mereka dibagi berdasarkan kemungkinan terjadinya begitu. Nah, type 1 itu masih mungkin terjadi karena kejadian yang dimaksud masih belum terjadi, masih berupa rencana atau di masa yang akan datang. Sedangkan type 2 itu bercerita tentang atau isinya adalah tentang sesuatu yang bertentangan dengan keadaan sekarang. Kemungkinan terjadinya hampir mendekati 0, tapi dengan adanya keajaiban masih mungkin terjadi mungkin ya. Sedangkan kalau type 3 itu sudah impossible to happen karena barang atau kejadian yang diomongkan itu sudah lewat begitu. Nah, here I have illustration. Mungkin kalian sudah baca di rumah ya. Jadi ini kita masuk ke kepala seorang siswa bernama Jack. Nah, Sarah is Jack's classmate. Nah, jadi Sarah itu teman sekelasnya Jack. She will have her birthday party on Saturday. Hari Sabtu dia akan mengadakan pesta ulang tahun. Nah, today is Friday. Hari ini adalah hari Jumat and she is giving everybody invitations. But Jack doesn't receive it yet. Nah, ketika teman-temannya diberikan undangan, Jack tidak menerimanya. Jack masih positive thinking. Hari Jumat itu dia berkata, if Sarah invites me, I will come to her party. Jika Sarah mengundangku, saya akan datang ke pestanya. If Sarah invites. Nah, invites verb 1, simple present berarti ya. Kemudian untuk main clause-nya menggunakan subject, I will plus verb base come. Jadi ini adalah tipe 1, masih mungkin terjadi. Karena Jack membayangkannya hari Jumat ya. Jadi masih ada kemungkinan, mungkin dia lupa, mungkin Jumat sore, mungkin Sabtu pagi undangan diberikan masih mungkin. Kemudian situasi yang kedua, it's Saturday night. Nah, ini sudah ini sudah Sabtu malam, hari Sabtu malam. Sarah and her friends are having a party at her house. Nah, pada saat itu, Sabtu malam itu, Sarah dan teman-teman sedang berpesta ulang tahun di rumahnya Sarah. Meanwhile, Jack is at his house, wondering why he didn't get the invitation. Nah, sementara Jack kasihan ya, masih tinggal di rumahnya, mikir-mikir aku nggak dapat undangan ya. Padahal pada saat itu Sarah dan teman-teman sudah mengadakan pesta karena itu sudah Sabtu malam. Nah, ketika Jack berpikir pada Sabtu malam itu, dia berpikir begini, if Sarah invited me, I would come to her party now. Nah, kan sepertinya sudah tidak mungkin Sarah mengantarkan undangan ya, tapi masih mungkin karena pestanya masih berlangsung begitu. Siapa tahu di tengah-tengah pesta Sarah langsung,
ini saya kok lupa ngundang Jack. Kemudian dia meminta salah seorang temannya untuk, Jack dipanggil ke sini dong, sekalian biar ikut pesta saya, begitu kan bisa. Tetapi kemungkinannya kecil. Nah, sehingga pada malam Sabtu itu Jack menggunakan conditional type 2, tipe 2 untuk berandai-andai. If Sarah invited me, I would come to her party now, gitu. Tapi kenyataannya kan dia tidak diundang, seperti itu. Nah, untuk situasi yang ketiga itu sudah hari Minggu, teman-temannya Jack itu coming to his house, datang ke rumahnya Jack, karena mereka tahu Jack tidak diundang, misalnya begitu ya. They talk about Sarah birthday party, it was a great party. Nah, mereka cerita tuh, kemarin kamu nggak ikut ya Jack? Wah, pestanya di sana meriah sekali, bla bla bla, ada badut, ada bla bla bla, seperti itu. Nah, ya temannya tidak punya empati ya, malah mingi-mingi ya. Nah, pada saat ini, di hari Minggu ini, Jack berkata pada teman-temannya seperti ini. If Sarah had invited me yesterday, I would have come to her party. Kalau saja kemarin Sarah itu mengundangku, aku akan datang ke pestanya, seperti itu. Dia bilang begitu ke teman-temannya. Nah, kalimat ini, kontennya itu sudah tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena pestanya sudah lewat sehari setelahnya gitu ya. Jadi itu hari Minggu, pestanya sudah selesai, sudah lewat. Jadi yang dikatakan oleh Jack di sini adalah sesuatu yang impossible to happen, atau sesuatu yang sifatnya itu tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin, atau mungkin hanya penyesalan Jack saja. Kalau seandainya kemarin itu Sarah mengundangku, aku pasti akan datang ke pestanya, seperti itu. Nah, my dear students, ini adalah gambaran tentang tipe-tipe yang ada dalam conditional sentences. But ini hanya introduction ya, istilahnya saya hanya memperkenalkan kalian ke kulit luarnya saja. Nah, untuk video yang akan datang, kita sudah akan fokus ke type 1 only. Jadi kita akan fokus ke yang tipe 1 saja, yang type 1 conditional sentence. Nanti di situ kita akan belajar tentang bagaimana type 1 conditional sentence itu digunakan untuk menyatakan imperatif atau kalimat perintah, untuk menyatakan suggestion atau saran, general truth atau kebenaran umum, kemudian menyatakan reminder atau pengingat, atau ya untuk mengingatkan, memperingatkan, seperti itu ya. Dan untuk menyatakan wish. Jadi ada 5 poin yang akan kita pelajari tentang type 1 conditional di pertemuan yang akan datang. Okay. Thank you so much for your attention. Thank you so much for your time to listen to me. I hope you can get some benefit from my explanation. See you again in our next video. Be safe, be healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.